Mengapa dalam menafsirkan tinggalan purbakala harus dikotak-kotak dan semua seakan dipukul rata? Seperti kebanyakan orang menyebut semua tinggalan purbakala adalah candi. Entah itu pintu gerbang, petirtaan, kolam, struktur pondasi, pokoknya semua disebut candi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Arkeovlog, jumpa lagi. Apa kabarnya? Semoga semua selalu dalam kondisi sehat dan bahagia. Amin ya robbal alamin. Ketemu lagi dengan saya yang mencoba berbagi pengalaman, pemikiran, keingintahuan, dan perasaan yang terdalam melalui video-video vlog perjalanan saya. Sebelum menonton video ini, jangan lupa kopinya diseruput dulu ya. Terima kasih. Dalam beberapa episode kemarin, saya mencoba melakukan eksplorasi terhadap berbagai tinggalan purbakala dari masa awal Islam yang ada di pesisir utara Jawa Timur. Diawali dari situs Makam Leran, Makam Maulana Malik Ibrahim, Makam Sunan Giri, situs Giri Kedaton, dan Makam Sendang Dur yang ada di Lamongan. Sementara Makam Sunan Derajat dan Makam Sunan Bonang sudah saya coba eksplor di tahun 2020. Episode kali ini merupakan episode celoteh saja, jadi ya jangan terlalu dianggap serius ya. Dalam episode kali ini saya hanya ingin bercerita, mengapa sih saya mengeksplor tinggalan kepurbakalaan Islam tersebut? Padahal saya biasanya selalu melakukan eksplorasi terhadap tinggalan-tinggalan purbakala dari masa Hindu-Buddha. Ada dua alasan. Alasan yang pertama, seperti yang kita ketahui bersama, perjalanan sejarah di Indonesia secara tradisional dibagi dalam babakan waktu yang dimulai dari masa prasejarah, masa Hindu-Buddha, masa Islam, masa kolonial, dan terakhir adalah masa kemerdekaan. Tapi entah mengapa, akhir-akhir ini porsi perhatian lebih banyak tertuju kepada tinggalan purbakala dari masa Hindu-Buddha. Kajian dan liputan tentang masa Hindu-Buddha sangat banyak. Sedangkan tinggalan purbakala dari masa yang lain, seperti masa Islam dan kolonial, kondisinya bagaikan si pungu merindukan bulan. Tampaknya, kisah tentang sejarah masa kerajaan Hindu-Buddha memang terlihat lebih menarik perhatian masyarakat. Bahkan, seiring dengan berkembangnya media sosial, saat ini cerita sejarah masa kerajaan Hindu-Buddha di Jawa semakin kisruh dengan berbagai tafsir bebas. Bahkan parahnya, malah bercampur baur dengan cerita fiktif dari sandiwara radio atau film lama. Seperti bagaimana tinggalan purbakala kemudian dikaitkan dengan tokoh Arya Kamandanu, seorang tokoh fiktif dalam sebuah film lama yang berjudul Tutur Tinular. Tapi adik-adik kita ya mana tahu, mereka saat ini menganggap bahwa tokoh Arya Kamandanu adalah benar merupakan tokoh sejarah. Kacau nggak tuh? Alasan kedua adalah kebanyakan dari kita masih memiliki keyakinan yang kuat bahwa masa klasik atau masa Hindu-Buddha itu dimulai dari kerajaan Kutai abad ke-4 Masehi yang kemudian diakhiri saat kerajaan Majapahit runtuh pada awal abad ke-16 Masehi. Setelah Majapahit runtuh, banyak dari kita kemudian melihat masa itu sebagai babakan dunia yang lain, yang berbeda. Perjalanan sejarah di masa itu dianggap memulai lembaran baru, di kertas yang baru, yang putih polos, yang terputus begitu saja dari masa sebelumnya. Masa kerajaan Hindu-Buddha diyakini tidak ada kaitannya dengan masa setelahnya, yaitu masa Islam, atau sebaliknya. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan pengaruh Islam. Padahal bukti-bukti arkeologis munculnya komunitas Islam di Nusantara sudah ada setidaknya sejak abad ke-11 Masehi pada masa Airlangga, atau bahkan mungkin lebih tua dari itu. Hal ini mungkin banyak disangkal oleh banyak orang, tapi dalam kenyataannya inilah yang terjadi. Untuk membuktikan hal tersebut, maka saya kemudian membuat eksperimen di beberapa konten.
Sebagai contoh adalah saat saya menunjukkan hiasan relief dengan teknik stilasi dan deformasi yang ada pada makam Sendang Dur di Lamongan yang menjadi ciri khas pola adaptasi seni masyarakat pendukung Islam yang merupakan wujud perpaduan dengan seni konsep Hindu dan Buddha, ternyata tanggapannya pun beragam. Tanggapan yang sama juga muncul dalam episode Komplek Makam Sunan Giri, Komplek Makam Maulana Malik Ibrahim, Situs Giri Kedaton, dan Komplek Makam Fatimah binti Maimun. Respon tanggapan ini menjadi menarik untuk saya, karena hal ini sedikit banyak telah mencerminkan bagaimana perjalanan sejarah bangsa kita telah dilihat terkotak-kotak hanya didasarkan perbedaan latar belakang agama tertentu. Tapi pemahaman ini tentu saja di luar nalar. Mengapa demikian? Karena menurut saya, cara yang paling mudah melihat perjalanan sejarah adalah melalui perspektif perkembangan teknologi, bukan dibedakan dari latar belakang agama. Sebagai contoh, bila kita ingin melihat perjalanan sejarah komputer atau handphone, maka kita akan melihat dari teknologi yang dimiliki oleh masing-masing perangkat, mulai dari bentuk fisiknya sampai sistem operasinya yang terus berkembang. Atau perjalanan sejarah dari kendaraan bermotor seperti mobil dan motor. Namun, kenapa pola pikir ini tidak kita gunakan untuk melihat perjalanan sejarah bangsa kita? Kebanyakan dari kita masih suka melihatnya secara terkotak-kotak. Pada akhirnya, banyak dari kita kemudian memiliki keyakinan bahwa tidak mungkin ada bangunan kebudayaan prasejarah di masa Islam, atau tidak mungkin ada bangunan Islam di masa Hindu-Buddha, atau tidak mungkin ada bangunan Hindu-Buddha di masa Islam, dan seterusnya. Bahkan banyak dari kita juga tidak melihatnya sebagai bagian dari kesinambungan dan percampuran antar budaya yang terus diwariskan para pendukungnya melintasi zaman. Di kotak-kotaknya perjalanan sejarah bangsa kita yang hanya dilihat berdasarkan latar belakang agama ini sebenarnya telah berlangsung berpuluh-puluh tahun, dan kini menjadi dasar keyakinan sebagian besar dari kita untuk menerjemahkan keberadaan tinggalan purbakala. Saat ada tinggalan purbakala yang memiliki gaya arsitektur yang sama, kemudian langsung diklaim bahwa bangunan itu berasal dari masa yang sama dan bahkan latar belakang agama yang sama. Mengapa dalam menafsirkan tinggalan purbakala harus dikotak-kotak dan semua seakan dipukul rata? Seperti kebanyakan orang menyebut semua tinggalan purbakala adalah candi. Entah itu pintu gerbang, petirtaan, kolam, struktur pondasi, pokoknya semua disebut candi. Hal yang sama juga dialami pada semua temuan purbakala yang terbuat dari bata kuno. Pokoknya apabila temuan itu dibuat dari bata kuno, maka temuan tersebut kemudian langsung diklaim berasal dari masa Majapahit. Pokoknya semua bata kuno adalah Majapahit. Padahal, data arkeologis yang ada menunjukkan bahwa penggunaan bata kuno sebagai unsur penyusun bangunan sudah dimulai dari sekitar abad ke-4 dan ke-5 Masehi, seperti yang ditemukan di Komplek Percandian Batu Jaya, Karawang, Jawa Barat. Jadi, jangan semua temuan struktur berbahan bata kuno kemudian langsung diklaim sebagai tinggalan Majapahit. Sampai di sini, saya ingin menyampaikan bahwa mungkin sudah saatnya kita lebih membuka cakrawala pemikiran kita sambil menikmati secangkir kopi yang hangat. Mari mulailah melihat perjalanan sejarah bangsa kita sebagai perjalanan yang dinamis, saling tumpang tindih dan bercampur dan saling mempengaruhi. Kita harus membuka pemahaman bahwa di suatu babakan waktu tertentu, kebudayaan dari masa sebelumnya tidaklah kemudian hilang begitu saja. Justru kebudayaan masa sebelumnya sangat mempengaruhi wujud tinggalan purbakala di masa itu. Contohnya adalah konsep tentang punden berundak, yang ternyata konsep itu terus digunakan hingga masa modern. Bahkan, budaya kita saat ini pun sebenarnya juga merupakan akumulasi dari kebudayaan leluhur kita yang terdahulu. Dengan demikian, maka dalam satu babakan waktu tertentu, mungkin kita akan menemui berbagai tinggalan budaya yang berasal dari latar belakang agama, teknologi, seni, dan konsep yang beragam. Bahkan di area yang sama,
kita mungkin akan menemui tinggalan purbakala dari berbagai masa. Sebagai contoh adalah situs Trowulan. Sebagian besar para ahli sejarah dan arkeologi sepakat bahwa situs Trowulan merupakan situs yang menyimpan jejak dari Keraton Majapahit. Walau kerajaan Majapahit merupakan kerajaan bercorak siwa Buddha, namun bukan berarti semua tinggalan purbakala yang ada di situs Trowulan adalah candi. Ada juga pintu gerbang, kolam, petirtaan, lapangan, serta sebaran struktur pondasi bangunan pemukiman, dan bahkan komplek makam Islam di Troloyo. Dari data arkeologis, sebenarnya juga menunjukkan bahwa tidak semua tinggalan purbakala di situs Trowulan merupakan jejak dari masyarakat yang memeluk agama siwa Buddha. Sangat dimungkinkan bahwa di kawasan situs Trowulan juga terdapat jejak-jejak bangunan dan hunian yang dibuat dan difungsikan bagi komunitas lain seperti kaum Karesian dan Muslim. Bahkan data arkeologis telah menunjukkan bahwa di kawasan situs Trowulan juga terdapat tinggalan dari masa sebelumnya, yaitu masa Empu Sendok dari abad ke-10 Masehi hingga masa kerajaan Tumapel atau Singosari dari abad ke-13 Masehi. Pada akhirnya, dalam mengidentifikasi sebuah tinggalan purbakala, diperlukan kecermatan dan keahlian khusus. Menyusun narasi sejarah bukan seperti mengarang cerita novel atau membuat kisah komik yang memang sengaja dibuat dengan jalan cerita yang mulus, dengan akhir cerita yang pasti, dan cerita bisa berakhir bahagia agar dapat menyenangkan hati pembacanya. Sekali lagi, episode ini hanya sebuah celoteh saja, hanya bertukar pemikiran. Jangan terlalu dianggap serius. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa kita harus pahami bahwa dunia sejarah seringkali mirip dengan dunia politik. Masih penuh ketidakpastian, tergantung siapa yang bicara dan untuk kepentingan apa mereka bicara. Sejarah seringkali terlihat berwarna hitam, seperti warna kopi saya saat ini. Walau sering berbeda pendapat, yang penting kita semua orang bersaudara. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam kebajikan, rahayu.